Di video kali ini, kita akan belajar tentang kesebangunan. Seperti apa sih kesebangunan itu? Apa dua segitiga ini yang sebangun? Atau yang ini? Atau mungkin bangun ini? Biar nggak tebak-tebakan, yuk kita mulai aja belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita awali dengan dua buah persegi panjang ini. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Untuk mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak, kita perlu mengecek dua hal, yaitu besar sudut dan perbandingan panjang sisinya. Kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Kita perlu membandingkan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak dari kedua bangun ini. Nah, di contoh ini, kita bisa dengan mudah menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya nih, karena posisi persegi panjangnya sama. Jadi, langsung aja kita tuliskan pasangan sudut yang bersesuaiannya. Sudut A seletaknya dengan sudut K, dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian, sudut B seletak dengan sudut N. Besarnya 90 derajat juga, karena siku-siku ya. Kemudian, sudut C seletak dengan sudut M, dan sudut D seletak dengan sudut L. Semuanya 90 derajat. Nah, ternyata semua pasangan sudut yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN sama besar. Sekarang kita cek perbandingan sisinya. Sisi AB seletaknya dengan sisi KN di persegi panjang KLMN. Sehingga kita tulis perbandingannya AB per KN. Lalu kita tuliskan panjangnya berapa satuan? AB-nya 2 satuan, sementara KN 4 satuan. Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi 1:2. Selanjutnya, sisi BC seletak dengan sisi MN. Panjang BC adalah 4 satuan dan panjang MN 8 satuan. Kita sederhanakan kembali, perbandingannya sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1:2. Sisi CD seletak dengan sisi LM. Ini pun perbandingannya adalah 1:2, sama dengan perbandingan lebar sebelumnya. Dan terakhir, sisi AD seletak dengan sisi KL. Sama seperti BC dan MN, perbandingannya kita dapatkan 1:2 juga. Dan terlihat bahwa perbandingan semua pasang sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, yaitu 1:2. Nah, dari identifikasi sudut dan panjang sisi yang sudah kita lakukan, kita dapatkan kesimpulan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun ini sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaiannya pun senilai. Sehingga dapat kita katakan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Lambang tak hingga ini adalah lambang untuk kesebangunan. Jadi, untuk menyimpulkan apakah dua bangun datar sebangun atau tidak, harus memenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya pun senilai. Sekarang, coba kita berlatih untuk menentukan apakah kedua layang-layang ini sebangun atau tidak. Berarti, syarat yang harus dipenuhi adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang senilai. Kita cek sudutnya terlebih dahulu. Pada layang-layang ABCD, ada dua sudut yang belum diketahui, yaitu sudut A dan sudut D. Jika kita lipat layang-layangnya secara vertikal, maka sudut B
besarnya sama dengan sudut D. Sehingga sudut D adalah 110 derajat juga. Selanjutnya, berapakah besar sudut A? Oke, pada segi 4, jumlah sudut-sudutnya itu adalah 360 derajat. Sehingga, jika kita jumlahkan sudut A, B, C, dan D, jumlahnya adalah 360 derajat. Kita kan akan menghitung besar sudut A nih. Sementara sudut B 110 derajat, sudut C 60 derajat, dan sudut D 110 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut A yaitu 360 derajat dikurangi jumlah sudut B, C, dan D yaitu 280 derajat. Didapatlah besar sudut A-nya yaitu 80 derajat. Untuk layang-layang EFGH juga sama. Kita cari dulu sudut F dan sudut G. Kalau dilipat, maka sudut H besarnya sama dengan sudut F. Sehingga sudut F adalah 110 derajat. Untuk mencari sudut G, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tinggal mengurangi 360 derajat dengan jumlah dari ketiga sudut yang ada, yaitu 300 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut G-nya adalah 60 derajat. Lengkap deh sudut-sudutnya. Sudut A seletaknya dengan sudut E dan besarnya juga sama, yaitu 80 derajat. Sudut B seletak dengan sudut F, besarnya 110 derajat. Sudut C seletak dengan sudut G dan besarnya adalah 60 derajat. Dan sudut D seletak dengan sudut H, besarnya 110 derajat. Nah, berarti untuk syarat pertama terpenuhi ya, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita lanjut cek syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisinya. Berdasarkan sifatnya, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sehingga dengan mudah kita bisa menyimpulkan panjang AD adalah 6 cm sama dengan panjang AB dan panjang BC adalah 9 cm sama dengan panjang CD. Begitu juga dengan EF 4 cm dan GH adalah 6 cm. Kemudian, kita tulis perbandingan sisi yang bersesuaiannya. AB kita bandingkan dengan EF. Perbandingan panjangnya yaitu 6 cm dan 4 cm. Jika disederhanakan, diperoleh perbandingan 3/2. BC kita bandingkan dengan FG. Panjang BC 9 cm dan FG 6 cm. Disederhanakan menjadi 3/2 juga. Dua sisi yang lainnya pun sama karena panjang sisinya juga sama. Oke, dari sini terlihat bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya senilai, yaitu 3/2. Artinya, syarat kedua untuk kesebangunan pun terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang EFGH. Kita berlatih lagi ya, menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian dari dua bangun datar yang sebangun. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kita akan menentukan perbandingan sisinya. Dari gambar tersebut, kita peroleh sudut A sama dengan sudut Q, karena sama-sama diberi tanda silang. Kemudian, sudut C sama dengan sudut P. Tanda di sudutnya sama-sama titik. Otomatis, sisanya untuk sudut B akan sama dengan sudut R.
Kita beri tanda bintang untuk memudahkan. Nah, cara yang paling mudah dalam menentukan sisi yang bersesuaian adalah kita lihat sudut yang mengapit sisinya. Misal, kita akan mencari sisi yang bersesuaian dengan sisi AB di segitiga PQR. Kita perhatikan, sisi AB adalah sisi yang terletak di antara sudut silang dan sudut bintang. Sehingga kita cari di segitiga PQR sisi yang terletak di antara sudut yang silang dan bintang juga, yaitu sisi QR. Jadi, AB kita bandingkan dengan QR. Kemudian, sisi BC terletak di antara sudut bintang dan sudut titik. Di segitiga PQR, sisi yang terletak di antara sudut bintang dan titik yaitu sisi PR. Sehingga BC kita bandingkan dengan PR. Sisanya, sisi AC yang terletak di antara sudut silang dan titik kita bandingkan dengan sisi PQ yang terletak di antara sudut silang dan titik juga. Jadilah perbandingan sisinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.